Sampah yang tidak diolah akan bertumpuk semakin banyak. Apa yang harus kita lakukan? Sampah yang bertumpuk sebaiknya kita olah menjadi barang yang berguna, hingga sampah dapat bernilai ekonomi tinggi dengan cara menggunakan kembali atau mendaur ulang sampah menjadi barang-barang yang dapat dipergunakan kembali. Misalnya, perangkat radio yang diambil komponennya yang masih berguna. Kompos, sampah organik, skala rumah tangga dan industri dapat diolah menjadi gas metan dan prosesnya kemudian menjadi biogas yang dapat menghasilkan sumber energi yang terbarukan. Bagian utama upaya daur ulang adalah pemilihan sampah sejak dari awal sesuai dengan jenis sampah. Sampah plastik, sampah kertas, sampah logam kaca, sampah organik, dan sampah residu. Sampah residu adalah sampah yang sama sekali tidak bisa didaur ulang seperti puntung rokok, pembalut wanita, popok bayi, dan yang lainnya. Sampah-sampah ini dapat dikreasikan menjadi berbagai produk yang bisa kita gunakan kembali. Contohnya, sampah kertas bekas bisa kita kelola menjadi kertas daur ulang, tempat dompet, tempat file, aneka jenis tas, tempat pensil, dan lainnya. Begitu juga dengan sampah-sampah kemasan plastik yang memang sulit untuk didaur ulang. Masih bisa kita gunakan menjadi berbagai produk seperti tas, produk aksesoris wanita, tempat pensil, tempat file, maupun produk-produk lain yang dapat kita gunakan di rumah tangga. Produk-produk daur ulang yang berasal dari sampah sudah dikenal luas di masyarakat. Produk ini biasanya dipasarkan di berbagai acara seperti pameran ataupun di toko dan di pusat-pusat perbelanjaan. Promosi produk daur ulang sangat penting karena melalui pameran akan memperkenalkan produk ini secara luas kepada masyarakat. Dengan mengkampanyekan produk daur ulang secara luas kepada masyarakat akan meningkatkan kesadaran sekaligus nilai jual dari produk itu sendiri. Mengkampanyekan produk-produk daur ulang secara luas di masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, memperkenalkan secara luas kepada masyarakat, sekaligus menaikkan nilai jual dari produk itu sendiri. Berbagai metode, baik menggunakan teknologi tambahan, bahan tambahan dapat kita kombinasikan dengan barang-barang bekas sehingga produk-produk daur ulang tidak kalah menarik dibanding dengan produk-produk baru lainnya. Berkreasi dengan sampah bekas menjadi produk daur ulang bertujuan utama adalah mengurangi jumlah sampah yang kita buang ke alam, sekaligus dapat memberikan tambahan nilai ekonomi kepada para pengrajin. Tambahan nilai ekonomi dari produk daur ulang
tentu saja akan memberikan tambahan penghasilan kepada mereka yang menekuni. Agar dapat bersaing dengan berbagai produk baru, produk daur ulang haruslah memperhatikan kebersihan produk, teknik pembuatan, desain, penggunaan, serta ketahanan produk. Dengan mengelola sampah secara bijaksana, maka kita bisa mengurangi beban alam terhadap sampah. Bagian terpenting dari semua usaha yang kita lakukan adalah mengurangi jumlah sampah yang kita hasilkan setiap hari. Dengan bijaksana memilih produk-produk yang bisa kita pakai, serta memanfaatkan semaksimal mungkin produk-produk sampah menjadi hal yang dapat kita gunakan.
sampah ada dua, organik dan anorganik. Sampah anorganik yang masih mempunyai nilai ekonomi dijual ke bank sampah, sedangkan sampah anorganik yang tidak punya nilai ekonomi seperti sampah kemasan dapat didaur ulang menjadi produk daur ulang. Produk daur ulang itu berupa tas seperti ini, payung, dompet, dan yang lain-lain lagi. Nah, kemasan seperti ini yang kita pilih di sampah karena ini tidak layak dijual atau tidak laku dijual di bank sampah, bisa kita daur ulang. Nah, caranya kita ambil kemasan seperti ini, gunting atasnya, lalu dicuci sampai ke dalam. Setelah dicuci kita keringkan seperti ini. Kita kasih alas supaya dia cepat kering. Kita kasih alas, dia berdiri 1 atau 2 hari. Setelah kering bisa kita pakai untuk membuat produk daur ulang. Nah, produk seperti ini, sampah seperti ini kita potong pakai kaca, ukurannya 10 cm atau 7 cm juga bisa. Memotongnya dengan pisau cutter. Setelah kita potong-potong lalu kita jahit. Bisa juga kita memakai pola atau tidak karena tergantung apa yang mau kita buat. Kalau kita mau buat tas itu tidak usah terlalu memakai pola, cukup kita menyusun kita mau buat tas itu sebesar apa.